7. Kai berjalan mengelilingi taman danau buatan. Sesuai petunjuk yang dia dapat, harusnya Seven memang ada di danau buatan itu. Kai mengedarkan matanya, sampai dia melihat beberapa orang berbaju hitam. Kai menatap mereka was-was. Aneh, di tempat seramai ini dan sepanas ini, kenapa mereka memakai pakaian serba hitam? Apa mereka nggak kepanasan? Pikir Kai. Gerombolan pria berpakaian hitam itu juga sepertinya mencari sesuatu. Di tangan mereka juga seperti menggenggam hati yang lebih kecil dari umumnya. Kai masih mengamati mereka. Jauh di belakang mereka Kai justru menangkap bayangan pria yang berstyle seperti Seven dulu. Pria itu mengenakan topi hitam yang hampir menutupi wajahnya. Mungkinkah dia Seven? Atau, Kai bermonolog. Matanya melirik pada pria-pria berbaju hitam yang dia lihat. Kai bersungut mendekati sosok pria yang terlihat seperti Seven. Pria itu sepertinya tidak menyadari kehadirannya, ataupun para pria berbaju hitam. Netra Kai berkeliaran memperhatikan orang-orang mencurigakan berpakaian serba hitam itu sambil terus berjalan perlahan ke arah sosok yang mirip Seven itu. Di sisi lain, yang sempat tertinggalkan, Sean berjalan dengan membawa jorannya, beserta ember berisi ikan yang berhasil dipancing. Di belakangnya Qian dan Ken mengikuti. Katie. Tentu saja dia gugup. Pria yang sudah beberapa tahun ini menjadi pusat sumbu hidup dan hatinya itu mendekat. Dengan wajah memerah Katie hanya melihat satu pria itu berjalan dengan kilauan cahaya dan taburan bunga berwarna-warni. Kupu-kupu ikut berterbangan di sana-sini mengikuti langkah Kenan yang terlihat menawan dan seksi itu. Air liur Katie menetes. Serup. Tenggul. Wajah Sean melongok tepat di depan wajah Katie menghalangi pandangannya dari Ong Ken yang menakjubkan. Kisah. Desis Katie mencoba menggeser muka Sean yang merusak pemandangan. Kakcet. Nih. Sean menyodorkan ember tepat di depan mata Katie. Katie meliriknya. Apa nih? Air liur akak. Hao. Katie tersentak diambilnya ember dari tangan Sean. Kuahahaha. Sampai ikan pun ikut keluar dari sana. Ledek Sean tergelak. Hahaha, Cati tentu saja kesal sangat. Dipukulnya kepala adiknya itu dengan ember yang dia bawa. Katie balikkan ember itu tepat di atas kepala Sean. Tempatkannya di sana. Hingga air dan ikan berhamburan. Wah, Ong Ken. Rengek Sean mengadu pada Kenan yang sudah mendekat. Qian dan Ken otomatis tergelak melihat tingkah konyol Sean dan akaknya. Hah, Sean sialan. Bikin imageku hancur saja. Batin Katie geram. Kenapa malah membuli adikmu, Chet? Tegur Ken mengambil ember dari atas kepala si itu. Bukan membuli Om. Hanya mengajari trik dan jurus baru. Ella Katie ngeles. Ken menggeleng. Ia memunguti kembali ikan hasil tangkapan. Lalu memasukkannya dalam ember. Cati masih kesal. Tapi demi memperbaiki image-nya dia membantu Ken memunguti ikan juga. Menuang air dari botol ke dalam ember. Kak Katie ngapain di sini? Katanya lagi magang. Qian mendudukkan bokongnya lalu mengamati barang-barang Katie. Iya ini lagi tugas magang. Lagi observasi lingkungan. Ucap Katie ngeles lagi. Ken terkekeh. Beneran Om. Katie tiba-tiba teringat jika Ken sudah tahu jika dia magang di tempat dedinya. Dia menepuk jidatnya. Ini tugas observasi lingkungan di sekitar danau buatan Om. Kak Arsya yang kasih tugas dan harus dikumpul besok Senin. Begitu. Terang Katie mencari alasan yang sedikit masuk akal. Kan bagianku juga ini proyek kan? Iya deh. Ken masih sedikit geli. Loh, mana minumanku? Perasaanku taruh sini deh. Oh, ini Om. Katie menunjuk gelas yang tadi dia minum tak jauh dari tempat duduknya. Kok bisa pindah situ? Tadi tumpah. Om, jadi ya kepepet deh Katie pindahin. Enggak akak minum. Kan? Ledek Qian mencibir. Ih, enggak lah. Ella Katie lagi memalingkan wajahnya. Mana gelas akak? Aku emang belum minum Qian. Sebal Cati. Kai di mana Chat? Ken bertanya karena tak melihat Kai kembali. Kesakit perut katanya. Jawab Katie cepat. Tiba-tiba saja terdengar suara riuh di salah satu sudut danau buatan. Tentu itu menjadi pusat perhatian. Si kembar. Katie dan juga Ken menoleh ke sana. Terlihat Kai dalam dekapan seorang pria berjamper hitam dan bertopi. Pria itu sedikit memiringkan tubuhnya ke arah Kai dan menendang seseorang di tengah kerumunan. Melihat adegan itu,
Tentu darah Katie mendidih. Katie menggeretakkan giginya. Siapa yang berani mengganggu saudaraku? Geramnya. Katie melangkah lembar mendekati lokasi Kai. Katie tahu para pria berpakaian hitam itulah yang menjadi lawan Kai dan pria yang bersamanya itu. Dengan cepat Katie menyaut kursi lipat milik pengunjung lain memukulkannya pada gerombolan pria berbaju hitam. Ken yang melihat aksi cepat Katie mengambil ponselnya dan menghubungi pihak keamanan agar segera datang ke lokasi. Kalian tetap di sini. Jangan melibatkan diri dan jaga barang-barang. Oke, ucapnya pada Sean dan Kian. Diam. Nampak keduanya menunduk patuh. Ken ikut menyusul Katie. Walau bagaimanapun Katie tetaplah gadis muda berdarah panas yang mudah tersulut jika saudaranya dilukai. Ken harus menenangkannya. Terlebih gadis itu menguasai karate dan jutsu. Tentu darah panasnya lebih ganas dari remaja kebanyakan. Kemampuan Katie memang tidak main-main. Beberapa dari pria berbaju hitam itu berhasil dilumpuhkan. Meski masih ada banyak lagi yang tersisa. Shit, mereka terlalu banyak. Staminaku tidak sebesar itu. Bagaimana sekarang? Batinnya melirik tajam pada beberapa pria yang mulai mendekat dan hendak menyerangnya. Katie melakukan tendangan memutar. Dan tepat mengenai kepala lawan hingga terjungkal. Tangannya mengepal hendak melakukan pukulan dengan menginjak lutut lawannya dan melayang. Satu pukulan tepat di wajah. Di belakangnya muncul lagi yang membawa kayu. Mengayunkannya ke arah Katie. Cati meliriknya dengan sukses mengeser tubuhnya menghindar. Hingga kayu itu hanya terayun di udara. Pria itu mengayunkan lagi ke samping tepat di tubuh Katie menghindar. Apa? Sial, batin Katie yang menyadari dia tak punya waktu untuk menghindar. Wagah. Bab 8. Mata Katie melebar. Ken sudah memukul punggung pria pembawa kayu itu hingga jatuh. Kalian mau ini berlanjut sampai mana? Teriak Ken lantang. Keamanan sudah standby di depan. Gawat. Kita mundur dulu. Bisa gawat jika terlalu jauh. Baik, mundur. Kelompok pria berbaju hitam itu mengambil langkah lebar meninggalkan lokasi danau buatan. Katie, kau baik-baik saja. Ken berbalik menoleh pada Katie. Mata gadis itu sudah membentuk love saja. Sepertinya tingkat kekagumannya pada Ken meningkat tajam. Kenan gagah sekali. Katie, bukan waktunya terpesona. Katie mengedarkan pandangannya. Menyapu setiap sudut danau buatan. Akan tetapi tak ditemukannya Kai dimanapun. GGH. Kai. Katie merogoh kantongnya. Mencari HP-nya. Katie baru ingat. HP-nya ada di dalam tas di atas tikar. Katie menoleh pada Ken. Ken. HP. Apa? HP, pinjam HP-nya. Cepat. Ken mengambil HP dari sakunya. Dan mengoperkannya pada Katie. Gadis itu mulai memencet layar datar itu. Katie bermaksud melacak GPS milik Kai. Sial, malah dimatikan. Umpatnya. Pikir chat. Dalam ingatan Katie mencoba menggali lagi kemana Kai pergi. Sekelebat. Pria berjamper dan bertopi hitam. Pria itu memberi pelukan perlindungan pada Kai. Tubuhnya yang condong ke arah Kai dan kaki jenjangnya yang mengayun. Menendang pria berbaju hitam. Setelah itu apa yang terjadi? Batin Katie mencoba menggali lagi ingatannya. Terlintas bayangan Kai yang ditarik keluar dari kerumunan pria berbaju hitam. Benar, mereka lari. Arahnya. Batin Katie melihat ke titik Kai dan pria berjamper itu berdiri. Tunggu, rasanya pria itu sangat familiar. Berjemper hitam, bertopi, sangat misterius. Pikiran Katie bekerja. Seven, ya, hacker itu. Katie berpaling menatap Ken. Seven, di mana Om menghubunginya? Seven, aku yakin orang yang bersama Kai itu Seven. Hacker itu, Ken tahu di mana dia. Aku tak bisa menghubunginya. Sit, umpat Katie menendang kerikil. Katie, serahkan urusan Kai padaku. Kamu bawa Sean dan Kian kembali. Katie menyipitkan sebelah matanya. Diam sesaat. Lalu tersenyum tipis. Baiklah. Katie berjalan menuju Kian dan Sean menunggu. Sesampainya dia di sana, tentu saja diberondong oleh adik-adiknya. Kak, ada apa? Di mana Kak Kai? Apa yang terjadi? Ada kegaduhan apa? Begitulah berondongan adik-adiknya yang sudah kepo maksimal. Kalian penasaran? Si kembar mengangguk bersamaan. Ikut aku. Katie tersenyum miring. Setelah membereskan semuanya,
dan berpamitan dengan Kenan yang masih berkoordinasi dengan keamanan CRD Group. Hati-hatilah, bodyguard kalian yang akan mengantar pulang. Aku masih harus mencari Kai. Oke, ingat, jangan melipir kemana-mana. Langsung pulang. Siap Om Kenan. Serentak. Bagus. Mengusap kepala Katie. Setelah meninggalkan lokasi danau buatan. Dengan mobil para bodyguardnya. Katie yang duduk di jok depan menoleh dan menatap sang supir. Dari sini kita belok ke kiri. Kami masih ada hal yang harus dikerjakan. Senyum sinis Katie. Kai yang berlari dengan tangan yang digenggam oleh pria berjamper itu. Berhenti mengambil nafas. Saat dirasakannya sudah aman dan tak ada yang mengikuti. Kai melirik pria itu. Kenapa membawaku serta? Bukankah kamu memang ingin ikut denganku? Apa? Kai menggelengkan kepalanya. Tidak. Saudaraku semua masih ada di sana. Pria itu terdiam menatap ke arah lain. Kau Seven. Kan? Pria itu mengulas senyum. Dan membuka topinya. Kai menatapnya tanpa berkedip. Itu memang wajah Seven dalam ingatannya. Walau garis wajahnya sedikit lebih tegas sekarang. Kupikir kau melupakanku. Nine. Aku memang hampir lupa. Kai memalingkan wajahnya. Ditatap sebegitu intens oleh pria di depannya kini sedikit merasa kikuk dan aneh. Kenapa berhenti meretas? Aku sibuk dengan dunia nyata. Seven terkekeh. Hal pertama yang kau retas setelah sekian lama tenggelam malah data pribadi seorang pria dewasa. Kai jadi merasa malu. Bagaimana Seven mengetahuinya? Wajah Kai sudah memerah saja. Itu, aku membantu saudaraku. Seven kembali terkekeh. Kenapa wajah pria ini walau sedang terkekeh tapi tetap terlihat dingin? Pikir Kai saat itu. Nine, sebaiknya kau hidupkan GPS-mu agar mereka bisa menemukanmu segera. Aku masih ada urusan. Seven melangkahkan kakinya berbalik memunggungi Kai. Tangannya tertahan oleh genggaman Kai di lengannya. Seven menoleh. Siapa kamu? Kyusha. Angin bertiup melewati mereka. Membawa terbang dedaunan kering entah kemana. Kau bilang akan memberitahuku jika kita bertemu lagi. Seven berbalik dan mendekat. Selangkah demi selangkah. Detak jantung Kai menggedor rongga dadanya begitu kuat. Membuatnya semakin tak karuan. Wajah Seven semakin dekat ke wajah Kai. Tentu saja itu membuat pikiran Kai terus berkelana entah kemana. Bibir Seven mulai terbuka. Saat wajah mereka semakin dekat. Bibir Seven menembus hingga ke samping telinga Kai. Lalu berbisik pelan. Gara.